orang tua ini ketika dilaporkan oleh anaknya, bukan orang tuanya yang marah ke anaknya, tapi sebaliknya orang tua ini malah marah kepada guru, bukan seperti yang 90-an. Menurut saya di era tahun 90-an itu jadi bukan ya, terlibat itu bukan hanya guru aja yang mendidik, tapi gimana caranya orang tua itu harus mendidik anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, alhamdulillah sekarang saya ngobrol santai dengan teman guru. Ngajar di mana Pak Din? Saya ngajar di Sekolah Bina Budi Mulia. Sekolah Bina Budi Mulia. Adanya di Jalan Adi Irma Surya ini nomor 8, ya, Kota Malang. Untuk proses belajar mengajar itu memang peran guru itu sangat diutamakan ya. Iya. Jadi guru itu bukan benar-benar untuk mengajar saja, tapi guru itu bagaimana caranya mengayomi anak-anak, mendidik anak-anak, dan membahagiakan anak-anak. Kalau menurut saya seperti itu. Dengan kita melakukan hal seperti itu, insya Allah anak itu akan senang dengan pelajaran kita dan senang dengan guru. Yang paling penting itu apa? Apakah kita mempersiapkan diri kita untuk bagaimana cara pandang anak-anak kepada kita? Mungkin kan kita senangkan dulu anak-anak sehingga anak-anak betah kepada nanti pelajarannya gitu. Jadi gini Pak Din, terkait dengan persiapannya kita sebagai guru itu harus jauh-jauh hari ya. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya sekedar mengajarnya itu menonton saja, iya, atau ngajarnya itu aja ya. Jadi kita juga ya sebagai guru ya harus banyak belajar, siap mempersiapkan diri juga. Jadi untuk mempersiapkan diri di situ bagaimana caranya anak itu ketika kita mengajar itu menyenangkan. Nah, selain itu kita juga menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti RPP apa segala, karena memang itu kan tuntutan dari sekolah kita ya. Kemudian karena saya ini ngajarnya, contoh ya saya ngajarnya olahraga ini, jadi banyak persiapan yang harus disiapkan ya, peralatan-peralatan, terus alat-alat olahraga yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Berarti awalnya harus kita mempersiapkan dulu ya sebelum kita ngajar. Nah, terus kedepannya itu misalkan anak-anak ketika sudah senang kepada gurunya, otomatis anak-anak kan nanti bahagia ya, akan mungkin terkenang di masa tuanya, terkenang di masa kedepannya gitu ya. Menurut Pak Din sendiri, kesuksesan anak itu seperti apa? Suksesnya anak itu menurut saya ya, ketika mereka itu bisa menerima atau menyimpan memori apa yang kita sampaikan kepada anak, kemudian anak itu bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-harinya, baik di sekolah maupun di rumahnya itu. Seperti apa sih kesuksesan guru? Apakah kita cuman sudah selesai mengajar, terus kita udah dikatakan sudah sukses? Misalkan anak tersebut udah pintar, sudah berakhlak baik, apakah guru itu sudah dinamakan sukses? Kalau kesuksesan kita sebagai guru itu ya bukan hanya pada saat mereka waktu di sekolah aja ya. Kesuksesan mereka, kesuksesan kita sebagai guru itu yang pertama, anak itu ketika udah selesai sekolah apa segala, ketika mereka sudah sukses ya, setelah mereka sudah punya pekerjaan apa segala, mereka masih ingat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, suksesnya kita sebagai guru itu mereka bisa menerapkan apa yang kita terapkan pada saat mereka sekolah. Contoh, contoh ya, sportivitas pada saat mereka olahraga dulu akhirnya dilakukan pada saat mereka bekerja atau mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumahnya itu tadi ya. Terus suksesnya guru juga itu melihat anak-anak itu sudah bisa bekerja sendiri, bisa mencari nafkah sendiri, sudah bisa melakukan segala hal. Ketika yang sukses itu udah menjadi guru, terus anak-anak peserta didik sekarang kesulitan seperti itu karena sedikit-sedikit
Kalau dipukul lapor orang tua, Ya. sedikit-sedikit orang tuanya tuh melaporkan ke Pihak pihak yang berwajib ya. atau kantor polisi. Itu tanggapannya kita sebagai guru itu apa? Ya memang beda ya. Zamannya kita di era 90-an itu ketika disuruh sama guru ini itu kan ya harus Langsung mau, nurut, langsung nurut ya. manut nurut Ya, gitu. manut. Kalau nggak kayak gitu, kita dihukum oleh guru. Nah, kalau kita dihukum oleh guru, orang tua akan menghukum lagi kita. Kalau kita lapor kepada orang tua Oh ya, iya, tambah benar. dihukum lagi. Karena memang tujuannya guru waktu itu ya, bukan waktu itu, termasuk sekarang juga ya. Tujuan kita sebagai guru kan mendidik mereka, mengingatkan mereka ke arah yang lebih baik. Tapi kalau untuk guru-guru saat ini, ya kita lihat juga sikonnya saat ini kan anak-anak banyak apa namanya melihat HP gitu. Oh iya. Jadi mereka rata-rata kalau kita contoh ya ketika azan, mereka fokusnya ke HP. Akhirnya azan itu dihiraukan oleh mereka. Nah, terus caranya untuk menghindari hal-hal seperti itu ya kita nasihati baik-baik. Karena menurut saya itu manusia akan luluh itu ketika kita menyentuh hatinya. Ya, kita kasih tahu baik-baik, ingatin dengan cara lemah lembut. Tapi kalau kita dimarahi mereka, mereka tambah parah, tambah nakal, tambah nggak mau apa yang kita suruh. Kita nasihati pelan-pelan aja. Jadi sentuhlah hatinya gitu. Mukul teguran lah, teguran. Mengingatkan. Nah, terus akhirnya murid itu kan marah, terus laporkan orang tua. Orang tua ini ketika dilaporkan oleh anaknya, bukan orang tuanya yang marah ke anaknya, tapi sebaliknya orang tua ini malah marah kepada guru. Bukan seperti yang 90-an. Menurut saya di era tahun 90-an itu jadi bukan ya, terlibat itu bukan hanya guru aja yang mendidik, tapi gimana caranya orang tua itu harus mendidik anaknya. Tapi kalau sekarang itu saya lihat itu guru aja yang mendidik anaknya. Orang tuanya malah apa namanya menghiraukan. Hanya banyak nilai anak-anak itu jelek-jelek semua. Mungkin ada ya apa orang tuanya yang seperti 90-an sekarang, tapi kan dari 100% mungkin cuma 20% gitu ya, lebih kecil. Ada seperti itu. Kurikulum kan berbeda-beda ya. Kayak dulu KTSP, terus K13. Sekarang udah masuk kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu apakah kan dulu kan yang pas kurikulum K13 lah. Ya. K13 itu harus membuat RPP dengan rincian sebagai berikut. Misalkan ini harus ada pendahuluan, terus sampai nanti bab berapa seperti itu kan. Ada RPP, terus silabus, pokoknya perangkat pembelajaran lah, itu kan harus lengkap. Nah, di sekarang udah masuk tahun 2022 ini, itu kan udah berbeda lagi ya, kurikulum Merdeka sekarang kan. Nah, apakah di kurikulum Merdeka ini mungkin pengawasnya masing-masing, pengawas guru masing-masing itu mungkin menghimbau kepada guru agar membuat RPP terserah yang penting ada gitu ya. Contoh kurikulum 2013 ini kan menurut saya belum selesai atau belum tuntas ya. Kok tiba-tiba ada kurikulum Merdeka ini ya. Ini kan untuk SD kan kelas 1 sama kelas 4 ya. Yang diuji cobakan ya. Uji coba 1. Untuk saat ini udah beberapa bulan ini saya melihat kendalanya itu ya banyak hal ya. Salah satunya ini contoh LKS-nya ini contoh ada 10 bab ya. Satu semester ada contoh ada 5 bab apa gitu. Kita ini kalau kurikulum 2013 itu kan benar-benar dituntut untuk menyelesaikan materi itu. Kalau sekarang saya lihat itu yang penting materi itu tersampaikan, selesai nggak selesai ya harus apa namanya tidak perlu diselesaikan gitu. Katanya seperti itu. Jadi kita serba bingung, serba salah gitu. Tapi mau gimana ya kita harus ngikuti aturannya itu. Seumpamanya tidak selesai materi pembelajarannya nggak apa-apa, yang penting sudah tersampaikan meskipun sedikit. Kalau saya sih, saya sendiri yang bagian ke olahraganya menurut saya agak ribet ya. Enaknya tuh
perangkat yang memang ada, Ya. tapi yang nggak terlalu difokuskan di situ ya. Soalnya kan kadang kita print tebal-tebal RPP tapi tidak dipakai. Kita ngajarnya yang ngajar biasa. Kalau saya sebagai guru olahraga ini ya yang penting apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan itu bisa diterapkan oleh anak-anak. Pekerjaan kita sebagai guru itu aduh luar biasa. Udah mengajar, setelah mengajar kasih tugas ke anak-anak, setelah kasih tugas buat rapor bulanan, terus belum buat perangkat ini itu, aduh. Ya tapi mau gimana lagi, karena kita memang udah tanggung jawabnya kita, mau tidak mau kita ya harus mengikuti aturan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Pak Adin, terima kasih sekali lagi, terima kasih karena udah berkesempatan untuk ngobrol santai dengan saya, terus sharing mengenai proses pembelajaran atau proses mengajarnya di kelas. Ya cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur. Salam Bangkin XL Channel, dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia.